warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Chandra Kamala. Pada kesempatan hari ini akan menjelaskan tentang penyusunan kalimat efektif. Penyusunan kalimat efektif memiliki tujuan pembelajaran, yaitu membentuk kompetensi agar mahasiswa mampu menyebutkan pengertian kalimat efektif, menjelaskan syarat pembentukan kalimat efektif, menyusun kalimat efektif, menjelaskan kesalahan penyusunan kalimat efektif. Menurut pendapat Keraf, kegiatan berbahasa baik berbicara maupun menulis atau mengarang pada umumnya bertujuan untuk mengungkapkan fakta, perasaan, sikap, pikiran, dan keinginan secara jelas dan efektif. Sedangkan menurut pendapat Sugono, untuk menyampaikan hal tersebut diperlukan kemampuan menyusun kalimat efektif, yakni kalimat yang dapat mewakili gagasan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis, maupun kalimat yang dapat membangkitkan daya imajinasi pada pendengar atau pembaca. Kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakaiannya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pembicara atau penulis secara tepat dan dapat dipahami secara tepat serta dapat membangkitkan daya imajinasi pada pendengar atau pembaca. Dikutip dari Wikipedia, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yaitu subjek dan predikat, dengan memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Penyusunan kalimat efektif dapat dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut. A. Kesatuan pikiran. Setiap kalimat yang baik hendaknya mencerminkan kesatuan pikiran atau mengandung gagasan yang tunggal atau mengandung satu ide pokok. Menurut Keraf. Contoh: A. Soinah menunaikan ibadah haji. B. Soinah masih menjadi mahasiswa. Agar kalimat tersebut menjadi lebih efektif, kedua gagasan tersebut bisa digabungkan menjadi kalimat Soinah menunaikan ibadah haji ketika masih menjadi mahasiswa. Dengan menempatkan gagasan yang satu lebih tinggi dari gagasan yang lain, sehingga kalimat tersebut memiliki kesatuan gagasan atau kesatuan pikiran, pembentukan kalimat semacam itu disebut pembentukan kalimat majemuk bertingkat, yakni dengan menempatkan klausa yang satu menjadi bagian dari klausa yang lain, yakni klausa yang menyatakan gagasan, atau pada kalimat B ketika masih mahasiswa sebagai keterangan bagi klausa pada kalimat A. B. Kepaduan. Kepaduan atau kohesi ialah antara bagian kalimat yang satu dengan bagian kalimat yang lain. Hubungan tersebut mencakup hubungan yang jelas antara subjek dan predikat, hubungan antara predikat dengan objek, serta dengan keterangan yang menjelaskan unsur pokok tersebut. Hal ini berdasarkan Keraf. Hubungan antar bagian yang kohesif atau padu menciptakan kesatuan pikiran. Hubungan yang menciptakan kesatuan pikiran atau kesatuan makna kalimat disebut pula koherensi. Jadi, kohesi dalam sebuah kalimat lebih menekankan pada hubungan struktur, sedangkan koherensi lebih menekankan adanya kesatuan pikiran. Contoh: A. Bagi mahasiswa yang belum membayar SPP supaya segera melunasi di Biro Keuangan. B. Sesuai dengan usul tersebut, mengharapkan agar ada kesamaan pendapat dalam menangani kasus bentrokan antar warga. C. Di toko ini menjual majalah anak yang soleh. Kalimat A, B, C terdapat hubungan antara subjek predikat dengan objek yang kurang sesuai. Subjek dalam kalimat tersebut tidak jelas, yakni bagi mahasiswa pada kalimat A, sesuai dengan usul tersebut pada kalimat B,
dan di toko ini pada kalimat C, bukan merupakan subjek. Subjek tersebut seharusnya tidak diawali dengan kata penghubung atau ke depan. Sehingga kalimat yang betul adalah A. Mahasiswa yang belum membayar SPP supaya segera melunasi di Biro Keuangan. B. Usul tersebut mengharapkan agar ada kesamaan pendapat dalam menangani kasus bentrokan antar warga. C. Di toko ini dijual majalah anak yang C. Penekanan. Penekanan adalah menekan bagian-bagian yang penting dalam kalimat. Ada berbagai cara untuk memberi penekanan bagian kalimat. Cara tersebut ialah 1. Posisi dalam kalimat. Penekanan suatu bagian kalimat dapat dilakukan dengan menempatkan bagian kalimat yang penting tersebut pada awal kalimat. Contoh, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia membuka Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Kamis pekan lalu. Kalimat tersebut di atas dapat dirubah menjadi di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Kamis pekan lalu, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia membuka Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia. 2. Repetisi. Repetisi atau pengulangan bagian kalimat digunakan untuk memberi penekanan bagian yang penting. Pengulangan bagian-bagian kalimat biasanya dalam deretan rincian gagasan. Penekanan dengan pengulangan bagian kalimat terdapat pada kalimat berikut. Contoh, hujan asam meningkatkan kebisingan udara, meningkatnya suhu udara, terjadinya kabut tebal, serta meningkatnya gas beracun di udara. Kesemuanya itu menyebabkan kerusakan ekosistem di udara. 3. Pertentangan. Untuk memperjelas gagasan dalam kalimat dapat disusun dengan mempertentangkan gagasan yang satu dengan yang lain. Contoh, kesadaran untuk disiplin di jalan raya tidak hanya dalam menjaga keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan pengguna jalan yang lain. Contoh kedua, pada bagian kalimat kesadaran untuk disiplin di jalan raya, tidak hanya dalam menjaga keselamatan diri sendiri dipertentangkan dengan juga untuk kepentingan pengguna jalan yang lain dengan menggunakan konjungsi tapi. 4. Penggunaan partikel lah dan pun. Partikel lah dan pun memiliki fungsi untuk menegaskan. Bagian kalimat yang berpartikel lah dan pun merupakan bagian kalimat yang dipentingkan. Contoh, kemanapun dia pergi, saya akan selalu mengikuti. Pada contoh di atas, kemana merupakan bagian kalimat dipentingkan. D. Paralelisme. Paralelisme atau kesejajaran adalah pengembangan paragraf dengan cara menyejajarkan gagasan yang sederajat dengan menggunakan kelas kata atau imbuhan yang sama. Contoh, kedisiplinan perlu dikedepankan mulai dari membawa surat-surat kendaraan, mengenakan alat keselamatan, dan tak mengurangi kelengkapan kendaraan. Pada contoh kalimat di atas, urutan gagasan dinyatakan dengan kelas kata verba dengan afik yang sama, yaitu membawa, mengenakan, dan mengurangi. Kesimpulan, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pembicara atau penulis secara tepat dan dapat dipahami secara tepat serta dapat membangkitkan daya imajinasi pada pendengar pembaca. Demikian penjelasan tentang penyusunan kalimat efektif dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.